Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rizky Aji. Sebelum masuk ke ceritanya, tekan tombol like video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe channel ini. Ini dia selengkapnya. Kiriman santet pesaing pedagang sayur. Setiap pagi buta, Bu Rowiah ini sibuk mempersiapkan barang dagangannya yang akan dibawa ke pasar untuk jualan. Suf, tolong ambilkan tas keranjang di belakang dapur, Suf, teriak Bu Rowiah kepada Yusuf, anaknya. Yusuf yang tidak mendengarkan apa perkataan ibunya, Yusuf pun menghampiri ibunya ke depan. Ada apa, Bu? Tanya Yusuf. Ambilkan tas keranjang yang ada di dapur, ucap ibunya. Iya, Bu, bentar, jawab Yusuf. Yusuf pun pergi melangkahkan kakinya menuju ke dapur. Namun Yusuf bingung harus mengambil tas keranjang yang mana, karena tas keranjang yang ada di dapur itu bukan hanya satu jumlahnya, melainkan ada 3 tas keranjang yang warnanya berbeda-beda. Akhirnya Yusuf pun menghampiri ibunya kembali ke depan dengan membawa tangan kosong. Bu, tas yang mana ya? Warna apa? Soalnya ada 3 tas keranjang di dapur, ucap Yusuf. Yang paling besar itu kan ukurannya berbeda, ada kecil, sedang, sama besar, jawab Bu Rowiah. Tanpa menjawab ucapan ibunya, Yusuf langsung bergegas menuju ke dapur untuk mengambil tasnya. Akhirnya Yusuf mengambil tas keranjang besar yang berwarna merah. Iya, terima kasih ya, Suf. Oh ya, itu tolong sayurannya dimasukkan ke motor, ucap Bu Rowiah. Iya, Bu, jawab Yusuf singkat. Yusuf pun membawa karung-karung sayuran ibunya itu menuju ke motornya. Setelah semuanya selesai diletakkan di atas motor, lalu Yusuf mengantarkan ibunya menuju ke pasar. Waktu itu sekitar pukul 5 subuh. Yusuf membonceng ibunya dengan membawa beberapa sayuran segar. Perjalanan yang dilaluinya menuju ke pasar, mereka harus melewati sebuah makam yang ada di pinggir jalan. Suasana masih gelap dan hanya dengan lampu penerangan motornya, Yusuf berjalan perlahan-lahan dengan motornya karena membawa ibunya dan sayurannya yang cukup banyak. Waktu yang ditempuh menuju ke pasar itu sekitar 30 menit saja. 30 menit kemudian, akhirnya Yusuf dan Bu Rowiah sampai juga di pasar. Sesampainya di pasar, suasana pasar masih terlihat sepi dan hanya beberapa pedagang lain yang baru datang. Memang Bu Rowiah sudah biasa berangkat lebih awal dari yang lainnya. Yusuf pun membantu ibunya untuk menata sayuran-sayuran segar yang akan dijualnya. Sayurannya ditata di atas meja jualannya. Sebelum ditata, Yusuf membantu ibunya untuk membersihkan mejanya yang masih terlihat kotor. Bu Rowiah cukup sukses dalam berjualan sayuran, karena setiap harinya sayur-sayurannya itu selalu laris manis dan habis ludes. Baru saja buka, tiba-tiba ada salah satu ibu-ibu yang datang menghampiri ke lapak jualannya Bu Rowiah. Bu, beli bumbu dapurnya 1 kilo, dicampur ya, Bu, ucapnya. Baik, Bu, sebentar ya, saya siapkan dulu, jawab Bu Rowiah. Bu Rowiah selalu bersikap ramah kepada para pembelinya dan bersikap baik. Sama apa lagi, Bu? Tanya Bu Rowiah. Sama terongnya 2 kilo, Bu, labu 1 kilo, kolnya 1 kilo, toge setengah, wortel 1 kilo, jawabnya. Ternyata ibu pembeli ini akan ada acara syukuran di rumahnya, makanya belanjanya cukup banyak. Bu Rowiah merasa senang karena dagangannya sudah laku di pagi hari dan baru pertama buka. Setelah semuanya telah disiapkan, ibu pembeli itu pun membayar dan pergi. Laris, ucap Bu Rowiah saat ada pembeli pertama datang. Lalu Yusuf berniat akan pulang karena dia harus berangkat sekolah.
Bu, aku pulang dulu ya, ucap Yusuf. Iya, hati-hati ya nak. Nanti sore kesini lagi jemput ibu, jawab Bu Rowiyah. Iya Bu, jawab Yusuf singkat. Yusuf pun pulang sendiri sekitar pukul 6 pagi dengan mengendarai sepeda motornya. Setelah sampai di rumah, dia langsung bergegas mandi dan bersiap-siap untuk datang ke sekolah. Sedangkan bapaknya Yusuf sudah pergi berangkat bekerja. Bapaknya Yusuf bekerja sebagai tukang bangunan. Maka dari itu bapaknya tidak bisa membantu Bu Rowiyah di pasar. Sebelumnya, bapaknya Yusuf ini bekerja di kantor. Namun pagi itu, ini dikeluarkan dari kantornya karena ada pengurangan karyawan dan sekarangnya berpenghasilan lebih unggul Bu Rowiyah. Tapi meskipun begitu, Bu Rowiyah tidak pernah menyalahkan suaminya atau merendahkan suaminya. Singkat cerita, hari mulai siang, pasar sudah mulai ramai dipadati oleh pedagang dan pembeli. Lapak jualannya Bu Rowiyah pun mulai digerubungi pembeli, hingga Bu Rowiyah pun kewalahan. Memang lapak jualannya Bu Rowiyah ini selalu banyak pembeli ibu-ibu yang datang, karena sayur-sayuran yang dijualnya itu segar-segar dan sehat, apalagi dengan harganya yang murah dari pedagang sayur yang lain. Bu, saya dulu Bu, bawang merah setengah kilo, teriak salah satu ibu-ibu. Enak saja, saya dulu dong, saya kan datang lebih dulu, timbal ibu-ibu dengan baju warna merah. Sudah, jangan bertengkar, sabar ya satu persatu, nanti pasti akan saya layani kok, teriak Bu Rowiyah. Seketika para pembeli itu pun hening dan terdiam. Bu Rowiyah melayani pembelinya satu persatu dengan urutan orang yang datang lebih awal. Sedangkan pedagang sayur yang ada di sebelah pojok depan toko lapaknya Bu Rowiyah terlihat sepi pembeli. Paling hanya 1 atau 2 orang saja yang datang ke lapaknya. Karena kewalahan, Bu Rowiyah memutuskan untuk mencari karyawan baru untuk bisa membantunya berjualan. Namun Bu Rowiyah belum tahu siapa yang mau membantu melayani dagangannya. Saat itu, salah satu pedagang sayur yang ada di pojok hadapannya itu melihat sinis ke arah Bu Rowiyah. Memang pedagang sayur itu selalu sinis. Mungkin karena iri, dagangannya Bu Rowiyah itu selalu ramai dengan pembeli. Tapi meskipun begitu, Bu Rowiyah selalu bersikap ramah dan baik kepada Bu Husni. Detik demi detik mulai berlalu. Bu Rowiyah pun merapikan dagangannya karena sudah waktunya untuk pulang. Sore itu Bu Rowiyah tutup lebih awal dari yang lain karena sayuran Bu Rowiyah ini sudah habis dari pedagang yang lain. Karena Yusuf belum datang juga untuk menjemput Bu Rowiyah, akhirnya Bu Rowiyah menelpon Yusuf. Deret. Suara dering dari ponselnya yang bergetar di samping kamar tidurnya Yusuf. Ternyata Yusuf sedang tertidur dan lupa kalau harus menjemput ibunya ke pasar. Setelah mendengar suara dering teleponnya, Yusuf langsung terbangun dan mengangkat teleponnya. Halo, assalamualaikum Suf, ucap Bu Rowiyah. Waalaikumsalam Bu, kenapa? Tanya Yusuf. Kok kenapa? Sini jemput ibu sekarang. Kamu gimana sih? Pasti tidur ya? Ujar Bu Rowiyah. Iya Bu, bentar aku cuci muka dulu, nanti langsung ke sana, jawab Yusuf. Ya sudah, cepet, pinta Bu Rowiyah. Yusuf pun bergegas menuju ke kamar mandi untuk cuci muka. Setelah cuci muka, Yusuf pun langsung menghidupkan motornya dan langsung menuju ke pasar dengan mata yang masih sepet karena masih sangat mengantuk. Yusuf mengendarai sepeda motor sampai tiba-tiba Yusuf mengerem mendadak motornya karena ada seekor kucing hitam lewat di hadapannya, membuat Yusuf terkejut dan hampir hilang fokusnya karena mengantuk. Beberapa saat kemudian, akhirnya Yusuf pun sampai di pasar. Yusuf langsung menghampiri ke lapak dagangan ibunya. Terlihat ibunya sedang duduk di kursi lapaknya menunggu Yusuf.
Maaf Bu, lama. Biasanya juga ibu tutupnya jam 5 sore. Tapi kenapa ini jam 3 sudah tutup Bu? Tanya Yusuf. Iya, alhamdulillah. Tadi habis lebih awal sayurannya, jawab Bu Rawiyah. Yusuf pun langsung membawakan tas keranjang dan karung-karung bekas tempat sayuran yang dipakai. Di perjalanan mereka saling bercengkrama, dan Bu Rawiyah meminta kepada Yusuf untuk mengantarkan Bu Rawiyah ke pemilik kebun sayur untuk belanja sayur untuk besok dijualnya lagi. Suf, kita ke rumah Pak Tarno dulu ya. Ibu mau sekalian belanja sekarang saja, ucap Bu Rawiyah. Iya Bu, jawab Yusuf terus fokus melihat jalan. Biasanya kalau dagangan Bu Rawiyah habis jam 5 sore, Bu Rawiyah pergi ke rumahnya Pak Tarno setiap malam harinya. Tapi karena ini Bu Rawiyah pulang lebih awal, sekalian saja Bu Rawiyah mampir ke rumahnya Pak Tarno. Jarak rumah Pak Tarno dari rumahnya Bu Rawiyah sangat dekat. Hanya menempuh waktu sekitar 10 menit saja sudah sampai. Sesampainya di rumah Pak Tarno, Bu Rawiyah dan Yusuf langsung menyambangi rumahnya. Tok, tok. Assalamualaikum, ucap Bu Rawiyah. Namun tidak ada sautan dari dalam rumahnya. Rumahnya terlihat sangat sepi. Bu Rawiyah, terdengar suara teriakan dari samping rumahnya. Ternyata itu adalah teriakan dari Pak Tarno dari kebun miliknya yang terletak di samping rumahnya. Pak Tarno, ucap Bu Rawiyah. Bu Rawiyah dan Yusuf pun langsung menghampiri ke arah Pak Tarno. Gimana Bu? Tumben datang jam segini, ucap Pak Tarno. Iya ini Pak, alhamdulillah habis lebih awal. Saya mau belanja Pak, jawab Bu Rawiyah. Mau belanja apa lagi Bu? Nanti saya siapkan dulu sayurannya, tanya Pak Tarno. Nanti dulu deh Pak, saya mau lihat cara Bapak menanam sayur, ucap Bu Rawiyah. Ya sudah silakan Bu, jawab Pak Tarno. Singkat cerita, setelah selesai melihat cara menanam sayuran wortel, Bu Rawiyah, Yusuf, dan Pak Tarno bergegas menuju ke depan teras rumahnya Pak Tarno untuk belanja sayuran. Belanjanya apa lagi Bu? Tanya Pak Tarno. Seperti biasanya saja Pak, kol, wortel, sawi, kentang, daun bawang, tomat, labu, dan lain-lain, ucap Bu Rawiyah. Baik Bu, saya siapkan dulu ya, jawab Pak Tarno. Pak Tarno pun pergi ke belakang rumahnya untuk menyiapkan pesanannya Bu Rawiyah. Setelah semuanya siap, Bu Rawiyah langsung membayar belanjaannya, dan semua belanjaannya itu dibawa dengan mobil pick-up miliknya Pak Tarno menuju ke rumahnya. Bu Rawiyah sudah berlangganan dengan Pak Tarno karena sayurannya Pak Tarno murah dan kualitasnya bagus, segar-segar dan sehat karena hasil dari tanam sendiri. Jadi Bu Rawiyah berani untuk menjual kembali dengan harga yang murah. Setelah semuanya selesai, Bu Rawiyah dan Yusuf pun kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ternyata Pak Gito sudah pulang. Pak Gito membantu untuk menurunkan sayur-sayuran yang ada di dalam mobil pick-up. Saat semua sayurannya sudah diturunkan, Yusuf membantu membongkar sayurannya untuk ditata di dalam rumahnya. Singkat cerita, keesokan harinya, seperti biasa, Bu Rawiyah dan Yusuf bangun lebih awal untuk menyiapkan semua sayuran yang akan dibawa ke pasar. Pagi itu Bu Rawiyah sedikit tidak enak badan, akan tetapi Bu Rawiyah memaksa untuk tetap berjualan di pasar. Kepala ibu pusing Suf, ucap Bu Rawiyah. Kalau gitu, ibu tidak usah ke pasar dulu hari ini, jawab Yusuf. Tidak mau, ibu mau tetap berangkat, jawab Bu Rawiyah. Ya sudah, aku ambilkan obat dulu ya Bu, ucap Yusuf. Yusuf pergi ke tempat P3K untuk mengambilkan obat sakit kepala untuk Bu Rawiyah. Beberapa saat kemudian, Yusuf pun datang menghampiri ibunya. Ini Bu, minum obat dulu, ucap Yusuf. Setelah meminum obat, Yusuf membantu ibunya menyiapkan sayuran
dan membawanya ke motor. Sesaat kemudian, Yusuf mengantarkan ibunya ke pasar, dan kali ini Yusuf menemani ibunya berjualan. Karena kebetulan hari Minggu, jadi Yusuf bisa membantu ibunya di pasar. Sesampainya di pasar, Yusuf langsung membantu menata sayurannya di atas meja lapak dagangannya. Pagi itu pasar sudah mulai ramai pedagang yang datang, karena mereka tahu kalau hari Minggu pagi-pagi sekali sudah banyak pembeli yang datang. Bu Rawiyah hanya tutup karena kepalanya masih terasa pusing. Untungnya ada Yusuf yang membantu ibunya berjualan, jadi Bu Rawiyah tidak terlalu capek. "Bu, beli kubisnya 1 kilo, ucap salah satu pembeli. "Iya Bu, itu nanti biar dilayani anak saya," timbal Bu Rawiyah. Yusuf pun menyiapkan sayuran yang dipesan oleh pembeli. Yusuf menyiapkan kubis dengan timbangan sayur dan dibantu oleh Bu Rawiyah. Semakin siang semakin banyak pembeli yang datang untuk membeli sayuran di lapak dagangannya Bu Rawiyah. Bu Rawiyah dan Yusuf pun melayani pembelinya, dan ada salah satu pembeli yang menanyakan anaknya. "Bu, ini anaknya ya?" tanya Bu pembeli. "Iya Bu, ini anak sematawayang saya," jawab Bu Rawiyah dengan senyum ramah. "Wah, anaknya ganteng ya, mau bantu ibunya lagi," ucap ibu itu. "Iya Bu, alhamdulillah dia mau bantu orang tuanya," jawab Bu Rawiyah. Setelah lapaknya lumayan sepi, Bu Rawiyah dan Yusuf duduk sejenak saling bercengkrama. "Suf, ibu mau cari karyawan baru untuk bantu-bantu ibu, tapi siapa ya menurutmu?" ucap Bu Rawiyah. Siapa ya Bu? Aku juga nggak tahu," jawabnya. Singkat cerita, hari itu Ibu Rawiyah dan Yusuf pulang lebih awal seperti kemarin karena dagangnya itu sudah habis terjual. Sesampainya di rumah, Bu Rawiyah berpapasan dengan salah satu tetangganya yang akan datang ke warung sembako. Bu Rawiyah, mau kemana Bu?" tanya Mbak Siska. "Ini mau ke warung Mbak." "Oh ya Mbak, Mbak Siska masih nganggur kan ya?" tanya Bu Rawiyah. "Iya Bu, memangnya kenapa ya?" tanya Mbak Siska. "Jadi gini Mbak, saya butuh karyawan untuk bantu-bantu jualan di pasar. Mbak Siska mau nggak ya kalau bantuin saya?" tanya Bu Rawiyah. "Wah, kebetulan Bu, saya masih butuh pekerjaan. Saya mau deh Bu kalau begitu," jawab Mbak Siska. "Kapan nih Bu saya bisa mulai kerja?" tambah Mbak Siska. "Besok ya Mbak, kalau bisa datang jam 5 pagi Mbak," ucap Bu Rawiyah. "Oke baik Bu, terima kasih ya," jawab Mbak Siska. Bu Rawiyah melanjutkan perjalanannya menuju ke warung sembako untuk membeli beras dan sabun mandi. Saat makan malam bersama dengan keluarganya, mereka saling bercengkrama satu sama lain. "Oh iya Pak, tadi aku ketemu sama Mbak Siska dan dia besok mau kerja sama Ibu," ucap Bu Rawiyah. "Bagus dong Bu kalau begitu, jadi Ibu tidak kewalahan," jawab Pak Gito. "Iya Pak, lumayan ringan nantinya," ucap Bu Rawiyah. "Berarti aku gak usah bantuin Ibu," timbal Yusuf. "Ya tetap bantuin dong Suf," jawab Bu Rawiyah. Keesokan harinya, Bu Rawiyah dan Yusuf datang lebih dulu sebelum Mbak Siska datang. Seperti biasanya, Yusuf membantu untuk menata sayurannya itu di atas meja lapaknya. Dan beberapa saat kemudian, Mbak Siska pun datang ke lapaknya. Suasana pasar masih terlihat sepi dan masih beberapa orang pedagang yang datang. Mbak Siska, sudah datang? Sudah sarapan Mbak?" tanya Bu Rawiyah. "Sudah Bu, alhamdulillah," jawab Mbak Siska. "Saya harus ngapain ini Bu?" tanya Mbak Siska. "Itu kamu bantu Yusuf tata semua sayurannya ya," jawab Bu Rawiyah. "Iya Bu," jawabnya singkat. Mbak Siska pun membantu Yusuf menata sayur-sayuran segar
di atas meja lapaknya. Setelah semuanya selesai tertata rapi, Yusuf berpamitan pulang kepada ibunya karena mau bersiap-siap pergi berangkat ke sekolah. Hari itu lapaknya Purowiyah digerubungi banyak pembeli, dan untungnya sudah ada Mbak Siska yang membantu jadi lebih ringan. Perlahan-lahan Mbak Siska bisa melayani para pembelinya dengan ramah dan bisa untuk menimbang sayurannya. Saat sore harinya, Purowiyah dan Mbak Siska hendak pulang. Ketika melewati depan lapaknya milik Bu Husni, tiba-tiba saja Bu Husni memanggil Purowiyah, tidak seperti biasanya. "Purowiyah," ucapnya. "Iya Bu, kenapa?" tanya Purowiyah. "Itu pelayan barunya ya?" tanyanya. "Iya Bu, ini tetangga saya," jawab Purowiyah. "Oh gitu," jawab Bu Husni singkat. "Saya duluan ya Bu," ucap Purowiyah. Nanti Bu, saya mau tanya sama Ibu. Ibu pakai penglaris ya, makanya dagangannya selalu ramai, sehingga dagangan saya ini sepi," ucap Bu Husni. "Astagfirullah Bu, Ibu jangan fitnah saya. Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Saya berani bersumpah Bu, Ibu tidak boleh fitnah saya begitu. Karena rezeki sudah ada yang atur, dan takarannya tidak akan tertukar Bu," jelas Purowiyah. Purowiyah langsung pergi meninggalkan Bu Husni bersama dengan Mbak Siska, karena Purowiyah sudah naik pitam dan tidak mau bertengkar dengan Bu Husni. Purowiyah pulang bersama dengan Mbak Siska karena kebetulan arah pulang ke rumahnya sama. Jadi Purowiyah pulang bareng dengan Mbak Siska. Sesampainya di rumah, Purowiyah minta untuk diantarkan Yusuf menuju ke rumah Pak Tarno untuk belanja sayuran. Terlihat Yusuf masih memainkan ponselnya di dalam kamarnya. Yusuf," teriak Purowiyah yang menghampiri ke arah Yusuf. "Loh, Ibu sudah pulang ternyata. Ibu pulang naik apa?" tanya Yusuf. "Tadi pulang sama Mbak Siska, kan kebetulan searah jadi boncengan," jawab Purowiyah. "Oh gitu, baguslah," ucap Yusuf. "Iya, ayo anterin Ibu ke rumah Pak Tarno," timpal Purowiyah. Yusuf pun terbangun dari tidurnya dan bergegas untuk mengantarkan ibunya menuju ke rumah Pak Tarno. Sesampainya di rumah Pak Tarno, terlihat Pak Tarno sedang duduk di depan teras rumahnya, sedang memilih sayuran yang rusak dan yang terlihat segar. "Assalamualaikum," ucap Purowiyah. "Waalaikumsalam. Purowiyah," jawab Pak Tarno. "Lagi sibuk ya Pak?" tanya Purowiyah. "Enggak Bu, ini milih-milih sayur saja," jawab Pak Tarno. "Mau belanja ya Bu? Pesannya apa lagi Bu? Biar saya siapkan dulu," timpal Pak Tarno. "Seperti biasanya saja Pak," jawab Purowiyah. "Oh ya Bu, tunggu bentar ya, saya siapkan dulu pesanannya," jawab Pak Tarno. Purowiyah dan Yusuf pun menunggu di depan teras rumahnya, sembari melihat sayur-sayuran yang tadi dipilah oleh Pak Tarno. Beberapa saat kemudian, Pak Tarno pun datang dengan membawa pesanannya Purowiyah. "Ini Bu pesanannya," ucap Pak Tarno. "Seperti biasa Pak, bawa pakai pick up," jawab Purowiyah. "Iya Bu, siap," ucapnya. Lalu semua sayurannya itu dinaikkan ke atas mobil pick up-nya dan diantar sampai rumah oleh Pak Tarno sendiri. Singkat cerita, malam harinya Yusuf membantu ibunya memasak untuk makan malam. Saat malam harinya sedang tidur, Purowiyah bermimpi kalau dia sedang dikejar-kejar anjing berwarna hitam. Purowiyah mencoba lari sekencang-kencangnya untuk menghindari kejaran anjing itu. Namun Purowiyah tidak bisa menghindar, malah anjing itu menerkam Purowiyah.
Saat itu Purowiyah mengenakan mukena, karena saat itu Purowiyah baru selesai melaksanakan sholat. Seketika Purowiyah terbangun dan berteriak, "Ah, tolong!" Sontak Pak Gito yang tidur di sampingnya itu terbangun karena mendengar teriakan Purowiyah. "Bu, ibu, kenapa bu? Ibu mimpi buruk?" tanya Pak Gito. "Iya pak, ibu mimpi digigit anjing hitam," ucap Purowiyah. "Sudah bu, jangan terlalu dipikirkan, itu cuma mimpi," jawab Pak Gito. Lalu Pak Gito pergi ke dapur untuk mengambilkan air putih. "Ini bu, minum dulu, biar tenang," ucap Pak Gito. "Makasih ya pak," jawab Purowiyah. Singkat cerita, keesokan harinya, Purowiyah bersiap-siap untuk pergi ke pasar dan seperti biasa dibantu oleh Yusuf. "Suf, tolong ambilkan pisau di dapur," ucap Purowiyah. "Iya bu, buat apa?" jawab Yusuf. "Ini buat motong terong yang busuk," ujarnya. Yusuf pun pergi ke dapur untuk mengambilkan pisau yang sudah diperintahkan oleh ibunya. Setelah semuanya sudah selesai, Purowiyah dan Yusuf pun pergi ke pasar. Sesampainya di pasar, ternyata Mbak Siska sudah datang lebih awal. Yusuf mulai membersihkan meja dagangannya dan dibantu oleh Mbak Siska. Namun saat Yusuf sedang membersihkan dagangannya, dia melihat ada kain putih yang terbungkus di bawah mejanya. Kain putih itu langsung dimasukkan ke dalam sakunya dan tidak memberitahu kepada ibunya dan Mbak Siska. Setelah selesai mejanya dibersihkan, sayur-sayurannya pun ditata oleh Yusuf dan Mbak Siska. Hari itu tidak seperti biasanya. Lapak dagangannya Purowiyah ini sepi, dan hanya ada satu orang ibu-ibu yang datang menghampiri kedagangan Purowiyah. "Bu, beli bawang merah 5.000, cabai rawitnya 5.000, wortel 2.000, kentang 2.000, kopisnya 2.000, sama sayur bayamnya 1 ikat," ucap pembeli. "Iya bu, tunggu bentar ya, saya siapkan," jawab Ibu Rowiyah. Ibu pembeli itu pun melihat-lihat dan memilih sayur bayamnya. Namun tiba-tiba saja saat ibu tersebut mengangkat sayurannya itu, banyak ulat-ulat yang berwarna putih berjatuhan di atas meja. "Ih, apa ini bu? Kok banyak ulatnya?" ucapnya. "Hah, ulat? Mana bu?" tanya Purowiyah. "Ini bu, lihat. Ibu gimana sih, niat jualan gak sih? Pantas saja harganya murah, ternyata kualitasnya buruk," ucapnya. "Biasanya juga gak seperti ini kok bu. Mungkin bayamnya memang banyak ulatnya. Maaf bu, saya juga tidak tahu," jawab Purowiyah. "Ya sudah kalau gitu, saya tidak jadi beli di sini bu, maaf. Takutnya nanti bawangnya juga busuk," ucapnya. "Iya bu, maaf ya," kata Purowiyah. Lalu ibu pembeli itu beralih pergi ke lapaknya Bu Husni, dan semua pelanggannya juga berdatangan semua ke lapak Bu Husni. Pikirannya Purowiyah saat itu mungkin belum rezekinya Purowiyah hari itu, jadi semua pelanggannya pergi ke sana. Sedangkan Mbak Siska yang baru bekerja di lapaknya Purowiyah bingung harus ngapain karena dagangannya sepi. Purowiyah dan Mbak Siska duduk termenung menunggu pembeli, namun tidak ada yang kunjung datang. Karena lapaknya itu sepi, akhirnya Purowiyah memutuskan untuk pulang saja ke rumah. Purowiyah membereskan sayuran dagangannya yang masih utuh, tidak terjual hari itu. Dengan wajah yang murung, Purowiyah membereskan dagangan dengan dibantu oleh Mbak Siska. Saat mau pulang, tiba-tiba saja Bu Husni menyapa Purowiyah.
Bu, kok sudah pulang? Kenapa? Tadi kayaknya dagangannya masih banyak, ucap Bu Husni. Iya Bu, ini kepala saya pusing tiba-tiba, jawab Bu Rawiyah beralasan. Saya permisi dulu ya Bu, mari, timbal Bu Rawiyah. Sesampainya di rumah, Bu Rawiyah memilih sayuran dan membuang sayuran yang ada ulatnya dengan dibantu oleh Yusuf dan Pak Gito yang kebetulan sudah pulang. Ini kenapa bisa banyak ulatnya Bu? Tanya Pak Gito. Gak tahu Pak, tiba-tiba saja banyak ulatnya, jawab Bu Rawiyah. Setelah selesai memilah sayuran yang ada ulatnya, Bu Rawiyah dan Pak Gito bergegas untuk tidur. Sedangkan Yusuf sibuk melihat kain putih yang dia dapat di bawah meja lapak ibunya. Yusuf mencoba membuka kain putih itu, dan saat dibuka, betapa terkejutnya Yusuf. Ternyata yang terbungkus di dalam kain putih itu adalah gumpalan tanah, dan ada satu paku berkarat. Yusuf tetap tidak menceritakan hal itu kepada kedua orang tuanya. Namun kain putih yang di dalamnya ada tanah kuburan itu malah Yusuf simpan di dalam lemari kamarnya. Malam itu Bu Rawiyah bermimpi buruk kembali. Dia bermimpi didatangi sosok genderuwo di depan lapak dagangannya. Sosok genderuwo itu menatap tajam ke arah Bu Rawiyah dengan mata yang merah menyala. Sosoknya tinggi besar dan berbulu serta dua taring yang keluar dari bibirnya yang berbentuk tajam. Sosok genderuwo itu berdiri di depan lapaknya Bu Rawiyah dan mengacak-acak semua sayuran dagangannya Bu Rawiyah. Jangan, jangan, teriak Bu Rawiyah. Seketika Bu Rawiyah terbangun dengan nafas yang terengah-engah dan tubuhnya penuh dengan keringat membasahi sekejur tubuh serta bajunya. Ibu, kenapa lagi Bu? Tanya suaminya yang terperanjat bangun karena mendengar teriakan Bu Rawiyah. Namun Bu Rawiyah masih tetap tidak menjawab pertanyaan dari Pak Gito. Bu Rawiyah masih mengatur nafasnya yang masih tidak beraturan itu. Setelah sedikit tenang, Bu Rawiyah menceritakan semuanya kepada Pak Gito. Tadi ibu bermimpi ada sosok genderuwo yang datang dan berdiri di depan lapak dagangan ibu Pak. Sosok genderuwo itu mengacak-acak semua sayuran ibu. Jelas ibu. Hah? Genderuwo Bu? Tanya Pak Gito. Iya Pak, genderuwo itu menyeramkan sekali, jawab Bu Rawiyah. Sudah, jangan terlalu dipikirkan Bu, itu kan cuma mimpi, ucap Pak Gito. Bu Rawiyah pun hanya mengangguk mendengarkan perkataan dari suaminya. Keesokan paginya, Bu Rawiyah dan Mbak Siska menjaga lapak dagangannya. Namun di lapak dagangannya itu Bu Rawiyah merasa tidak seperti biasanya. Hawanya hawa panas dan tidak nyaman seperti biasanya. Beberapa saat kemudian, ada seorang ibu-ibu yang datang menghampiri lapaknya Bu Rawiyah. Bu, beli kangkungnya 1 ikat, ujarnya. Ya Bu, silakan dipilih dulu, jawab Bu Rawiyah. Ibu pembeli tersebut pun memilih sayuran kangkungnya, dan saat sedang memilih kangkungnya, ibu pembeli itu dikejutkan dengan banyaknya ulat-ulat berwarna putih berjatuhan di atas meja lapaknya. Aduh, apa ini Bu? Kok banyak sekali ulatnya? Ucapnya. Loh kok ada ulatnya lagi? Padahal semalam sudah saya bersihkan, ujar Bu Rawiyah. Ah, saya nggak jadi beli deh Bu, kangkungnya banyak ulatnya, ucapnya. Sontak Bu Rawiyah termenung dan keheranan karena melihat sayurannya itu tiba-tiba banyak ulatnya. Padahal tadi pagi saat ditata di atas meja tidak ada ulatnya sama sekali. Pembeli itu malah beralih ke lapak dagangannya milik Bu Husni, dan begitupun semua pelanggan Bu Rawiyah datang ke lapaknya Bu Husni. Ini gimana Bu? Kok ada ulatnya? Kalau begini terus, nanti semua pelanggan ibu tidak mau lagi ada yang datang ke sini, ujar Mbak Siska. Iya, ibu juga nggak tahu sis, kenapa bisa begini? Padahal tadi kan kamu lihat sendiri, sudah tidak ada ulatnya kan? Tanya Bu Rawiyah.
Iya sih Bu, jawab Mbak Siska. Singkat cerita, Bu Rovia mengalami kerugian yang sangat banyak akibat sayur-sayurannya itu banyak ulatnya dan membusuk. Jadi sayuran-sayuran itu terpaksa harus dibuang karena sudah tidak layak. Dan Bu Rovia juga harus memutar kembali uang modalnya yang tidak tahu mendapatkan uangnya dari mana. Sedangkan juga Bu Rovia harus menggaji Mbak Siska yang sudah rewang dengan Bu Rovia. Akhirnya Bu Rovia meminta diantar oleh Yusuf menuju ke rumahnya Pak Tarno. Ayo Yusuf, antarkan ibu ke rumah Pak Tarno, ucap Bu Rovia. Yusuf pun mengantarkan ibunya ke tempat Pak Tarno. Sesampainya di rumah Pak Tarno, terlihat Pak Tarno sedang bertanam di kebun samping rumahnya. Akhirnya Bu Rovia dan Yusuf pun menghampiri ke kebun samping rumah Pak Tarno. Pak, ucap Bu Rovia. Bu Rovia, kenapa Bu? Tanya Pak Tarno. Semua sayuran saya kok banyak ulatnya ya Pak, berwarna putih ulatnya, ucap Bu Rovia. Ulat putih? Ah, masa Bu? Saya selalu mengecek dan memilih terlebih dahulu, dan ulat yang ada di sayur saya biasanya berwarna hijau Bu, jawab Pak Tarno. Kalau ibu tidak percaya, silahkan cek saja ini sayur-sayuran saya Bu, tambah Pak Tarno. Bu Rovia pun mengecek satu persatu tanaman sayuran di kebunnya Pak Tarno. Dan saat dilihat, semua tanaman sayurannya itu memang hanya ada ulat-ulat yang paling hanya satu, dan itu pun berwarna hijau. Gimana Bu? Ibu sudah lihat sendiri kan? Tanyanya. Iya Pak, benar-benar seger, tapi entah kenapa Pak, tiba-tiba saja banyak ulatnya saat ada pembeli yang datang, jelas Bu Rovia. Wah, kok bisa gitu ya Bu? Jawabnya. Iya Pak, makanya saya juga bingung, ucap Bu Rovia. Singkat cerita, malam harinya tiba-tiba saja Bu Rovia sakit demam tinggi, dengan sekujur tubuhnya penuh dengan bintik-bintik merah dan bernanah, membuat suami dan anaknya panik. Akhirnya Pak Gito membuatkan kompres untuk Bu Rovia dan memberikan salep gatal yang ada di dalam rumah. Saat tengah malam, dini hari, Yusuf mendengar ada suara ketukan dari balik lemarinya. Tuk, tuk, tuk. Dan beberapa saat kemudian, lemari itu bergerak-gerak dengan sendirinya. Padahal lemari yang ada di dalam kamarnya itu terbuat dari kayu jati dan berat. Akan tetapi lemari itu bisa bergerak dengan sendirinya. Seketika Yusuf terbangun dan merinding saat melihat lemari kamarnya itu bergerak-gerak sendiri. Tubuhnya Yusuf ikut gemeteran. Tiba-tiba saja dari balik lemarinya itu keluar sosok genderuwo, membuat Yusuf sedikit mundur dari hadapannya. Sosok genderuwo itu menatap tajam ke arah Yusuf dengan wajah yang menyeramkan dan mata merah menyala serta taring yang tajam. Tiba-tiba saja sosok genderuwo itu mengatakan sesuatu kepada Yusuf. Ibumu akan mati. Seketika sosok genderuwo itu menghilang dan meninggalkan kepulan asap. Keesokan paginya, Bu Rovia sudah mendingan dan dia berniat untuk pergi ke pasar lagi untuk berjualan. Bu Rovia mengenakan baju yang tertutup dengan jaket yang tebal karena Bu Rovia tidak ingin orang-orang melihat bintik-bintik kemarahan yang menjalar di sekujur tubuhnya. Hari itu lapak dagangnya Bu Rovia ada beberapa orang yang datang, namun selalu saja tidak jadi membeli karena melihat beberapa ulat di sayurannya. Padahal sebelumnya seperti biasa, tidak ada ulat-ulat yang muncul. Akan tetapi saat ada pembeli yang datang, ulat itu yang berwarna putih mulai berdatangan. Karena tidak tahan dengan dagangannya yang sepi itu, akhirnya Bu Rovia pergi ke salah satu Pak Ustadz. Hari itu Bu Rovia tutup siang karena mau pergi mendatangi Pak Ustadz. Siang itu Bu Rovia diantar oleh Yusuf ke rumahnya Pak Ustadz. Rumahnya Pak Ustadz itu berada di desa sebelah. Sesampainya di rumah Pak Ustadz, Bu Rovia dan Yusuf langsung menyambangi ke dalam rumahnya. Assalamualaikum, tok, tok, ucapnya. Waalaikumsalam, silakan masuk Bu, ucapnya. Bu Rovia dan Yusuf pun masuk ke dalam rumahnya dan duduk di ruang tamu.
"Ada apa ini, Ibu?" tanya Pak Ustadz. "Jadi begini Pak Ustadz, akhir-akhir ini usaha dagangan saya ini menjadi sepi seketika. Padahal sebelumnya selalu ramai dan habis laris manis. Tapi sekarang ini malah seluruh sayuran milik saya selalu banyak ulatnya. Padahal saat saya cek di pagi hari sebelum ada pembeli, tidak ada ulatnya Pak Ustadz," jelas Bu Rawiyah. "Tidak hanya itu Pak Ustadz, saya juga menderita sakit bintik-bintik seperti ini," tambahnya. "Sebentar Bu, tunggu sini dulu," ucap Pak Ustadz. Pak Ustadz pun masuk ke dalam untuk melaksanakan sholat hajat. Dan setelah selesai sholat hajatnya, Pak Ustadz kembali lagi menghampiri Bu Rawiyah. "Ini Bu, air putih, nanti tolong siramkan ke seluruh lapak dagangan Ibu," ucap Pak Ustadz sembari memberikan sebotol air putih. Bu Rawiyah pun menerima sebotol air putih itu. Air putih yang diberikan kepada Bu Rawiyah itu sudah didoakan oleh Pak Ustadz. Malam harinya Bu Rawiyah minta diantarkan oleh Yusuf menuju ke pasar untuk menyiramkan air putih itu, supaya tidak ada orang yang melihatnya. Jadi Bu Rawiyah datang ke pasar malam-malam. Sesampainya di pasar, Bu Rawiyah mulai menyipratkan sedikit demi sedikit air putih tersebut ke sekitar lapak dagangannya. Setelah selesai, Bu Rawiyah dan Yusuf pun kembali ke rumah. Bu Rawiyah masih saja menderita sakit bintik-bintik kemarahan, namun demamnya itu sudah sembuh. Singkat cerita, keesokan paginya, Bu Rawiyah mulai dagang kembali ke pasar. Dengan semangat, Bu Rawiyah datang ke pasar karena merasa sudah tenang, karena sudah didoakan oleh Pak Ustadz. Hari itu lapak dagangannya Bu Rawiyah mulai ramai kembali, seperti biasanya. Mbak Siska pun sampai kewalahan melayani para pembelinya. Ada beberapa pembeli yang menanyakan soal sayurannya. "Nah, gini dong Bu, sayur-sayurannya sudah kembali segar seperti semula, tidak ada ulatnya. Saya kan jadi senang belanja di sini Bu, karena sayurannya segar dan harganya relatif murah," ucapnya. "Iya Bu, alhamdulillah," jawab Bu Rawiyah. Sedangkan lapaknya Bu Husni ini kembali sepi dan tatapannya kembali sinis dengan Bu Rawiyah. Namun lapaknya menjadi ramai itu hanya sementara saja. Seminggu setelahnya, lapak sayur milik Bu Rawiyah kembali sepi dan yang ramai lapaknya Bu Husni. Dan semenjak saat itu, Bu Rawiyah tiba-tiba jatuh sakit, demamnya tinggi, dan tubuhnya menggigil, serta bintik-bintik merah di sekujur tubuhnya itu semakin membesar, bahkan bernanah. Membuat Bu Rawiyah selalu merintih meringis kesakitan dan disertai dengan gatal-gatal. Akhirnya Pak Gito dan Yusuf membawa Bu Rawiyah ke rumah sakit untuk memeriksakan penyakitnya itu. Sesampainya di rumah sakit, Bu Rawiyah langsung diperiksa oleh dokter. Namun kata dokter, Bu Rawiyah ini tidak menderita sakit apa-apa secara medis. Dokter pun memberikan obat penurun panas dan obat gatal saja. Setiap malam, Bu Rawiyah merintih kesakitan. Dan di saat itu juga, lemari yang ada di dalam kamarnya Yusuf selalu bergerak-gerak dengan sendirinya. Sudah beberapa hari ini, Bu Rawiyah tidak berjualan di pasar, karena sakit yang dideritanya itu tidak kunjung sembuh juga. Sudah dibawa ke berbagai rumah sakit dari dokter umum, namun semua dokter mengatakan bahwa Bu Rawiyah ini tidak menderita sakit apapun. Pak Gito pun akhirnya berniat untuk membawa Bu Rawiyah ke dokter spesialis kulit. Uang yang dikeluarkan Bu Rawiyah sudah sangat banyak, apalagi akhir-akhir ini dagangannya Bu Rawiyah mengalami kerugian yang sangat banyak. Apalagi untuk berobat ke sana kemari, tapi penyakitnya itu belum kunjung sembuh juga. Saat itu Pak Gito membawa ke rumah sakit yang ada dokter spesialis kulitnya, dan Bu Rawiyah langsung diperiksa oleh dokternya. Kata dokternya, Bu Rawiyah harus dirongsen untuk mengetahui masalah kulitnya. "Maaf Pak, ini ibunya harus dirongsen terlebih dahulu untuk dicek sakitnya apa,"
Gimana Pak? Ucap dokter kepada Pak Gito. Iya dok, lakukan saja, jawab Pak Gito. Akhirnya dokter pun langsung merongsen dan Purowiyah pun harus menunggu hasil rongsennya itu keluar beberapa jam kemudian. Setelah 2 jam menunggu di rumah sakit, akhirnya hasil rongsennya itu pun keluar juga. Namun sesaat hasil rongsennya itu keluar, dokter menyatakan kalau Ibu Rowiyah ini tidak menderita sakit apapun. Dan malah kata dokternya, kulitnya Purowiyah ini normal-normal saja. Karena sudah putus asa berobat ke sana kemari, akhirnya Pak Gito dan Yusuf membawa Ibu Rowiyah ke rumahnya Pak Ustadz. Tok tok, Assalamualaikum, ucap Pak Gito. Waalaikumsalam. Astagfirullah, jawab Pak Ustadz terkejut. Pak Ustadz terkejut karena melihat keadaan Purowiyah dan ada sosok yang mengikuti di belakang tubuhnya Purowiyah. Sosok itu adalah sosok genderuwo yang menatap tajam ke arah Pak Ustadz. Silakan masuk Pak, Bu, ucap Pak Ustadz. Pak Gito membawa masuk Purowiyah dan juga Yusuf yang ada di belakangnya. Kenapa Pak Ustadz? Tadi kok kaget seperti itu? Tanya Pak Gito. Jadi di belakang tubuhnya Purowiyah itu ada sosok genderuwo yang mengikutinya, ucap Pak Ustadz. Genderuwo Pak? Tanya Pak Gito tidak percaya. Iya Pak, genderuwo. Istri Bapak telah diusili orang Pak. Istri Bapak telah diguna-guna, makanya jadi seperti ini, jelas Pak Ustadz. Akhirnya Yusuf menceritakan semuanya kepada Pak Ustadz tentang kain putih yang di dalamnya ada sebuah gumpalan tanah dan paku. Karena Yusuf baru tahu dan paham kalau ternyata Purowiyah itu sedang diguna-guna oleh orang. Pak Ustadz, sebenarnya saya waktu itu sempat menemukan kain putih di bawah meja lapak dagangannya ibu saya, ucap Yusuf. Kain putih? Mana coba saya lihat, pinta Pak Ustadz. Tidak saya bawa Pak Ustadz, ucapnya. Ya sudah, sana kamu ambil dulu ke rumah, timbal Pak Gito. Yusuf pun pulang ke rumahnya untuk mengambil kain putih itu yang ada di dalam lemarinya. Saat sedang masuk ke dalam rumahnya, tiba-tiba saja pintu lemarinya yang tadinya sedikit terbuka tertutup dengan sendirinya dengan cukup keras. Brak! Sontak Yusuf pun terkejut dan saat menghampiri ke lemari itu, Yusuf mengucapkan bismillah terlebih dahulu. Bismillah. Setelah lemarinya sudah terbuka, Yusuf langsung mengambil kain putih itu dan dibawa ke rumah Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz, kain putihnya, ucap Yusuf sembari memberikan kain itu kepada Pak Ustadz. Dia juga menceritakan tentang lemarinya yang setiap malam itu bergerak-gerak sendiri, serta Yusuf kadang ditambahkan oleh sosok genderuwo tersebut. Lalu Pak Ustadz pun langsung membuka kain putih itu dan terlihat tanah dan paku berkarat. Ini adalah tanah kuburan dan paku yang sudah dijadikan media untuk menyantet istri Bapak, ucap Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, ucap Pak Gito. Siapa Pak Ustadz yang tega menyantet istri saya ini? Tanya Pak Gito. Teman pesaing dagangnya di pasar yang sama-sama jualan sayur, jelas Pak Ustadz. Lalu Pak Ustadz pun langsung masuk untuk melaksanakan sholat hajatnya. Dan beberapa saat kemudian Pak Ustadz datang kembali menghampiri Purowiyah. Pak Ustadz langsung merapalkan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapannya Purowiyah. Pak Ustadz dengan terus berkomat kamit mulutnya, dan tiba-tiba saja Purowiyah berteriak kesakitan dan memberontak. Siapa kamu? Keluar kamu dari dalam ibu ini, jangan ganggu dia, ucap Pak Ustadz. Tidak mau, saya akan buat dia mati, ucapnya. Jangan, mending kamu keluar saja dari ibu ini. Jangan sakiti dia, kasihan, ujar Pak Ustadz.
Karena sosok genderuwo itu tidak mau keluar, akhirnya Pak Ustadz yang akan memaksanya untuk keluar dari tubuhnya Purowiyah dengan terus merapalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Akhirnya setelah 2 jam, sosok genderuwo itu berhasil dikeluarkan. Seketika tubuhnya Purowiyah pun lemas tak berdaya. Lalu Pak Ustadz memberikan segelas air putih yang sudah didoakan dan langsung diminum oleh Purowiyah. "Gimana Bu rasanya?" tanya Pak Ustadz. "Alhamdulillah, sudah terasa enteng dan lega Pak Ustadz tubuh saya," jawab Purowiyah. Setelah meminum segelas air putih itu, lalu Pak Ustadz memberikan sebotol minyak yang berukuran 100 ml. Minyak itu diberikan kepada Purowiyah untuk nantinya dioleskan ke sekujur tubuhnya yang gatal-gatal itu. "Ini Bu, nanti Ibu setiap pagi dan sore sehabis mandi, Ibu balurkan ke seluruh gatal-gatal yang diderita Ibu," ucap Pak Ustadz. Minyak itu sudah didoakan oleh Pak Ustadz, dan kata Pak Ustadz, sosok genderuwo itu yang sudah menutup lapak dagangannya Purowiyah, sehingga para pelanggannya itu rasanya tidak ingin datang ke lapak dagangannya. Hawa panas yang Purowiyah rasakan saat itu juga karena dari energi jahat si sosok genderuwo kiriman pelaku santet itu. Singkat cerita, Purowiyah selalu rutin mengolesi semua minyak ke sekujur tubuhnya yang gatal-gatal itu. Dan setelah seminggu kemudian, akhirnya gatal-gatal yang diderita Purowiyah itu sembuh juga. Purowiyah pun berniat untuk memulai dagang kembali ke pasar karena tubuhnya sudah enakan dan sudah sembuh. Hari pertama Purowiyah dagang ke pasar setelah sakit yang dideritanya selama sebulan itu, tiba-tiba masih pagi, lapak dagangannya sudah ada orang yang membeli. Dan ibu pembeli itu memborong dagangan Purowiyah karena untuk dijualnya kembali di rumahnya. Akan tetapi Purowiyah baru pertama kali melihat sosok ibu ini yang membeli ke lapak sayurannya. Dan Purowiyah berharap ini menjadi pelanggannya. Purowiyah dan Mbak Siska melayani ibu tersebut dengan ramah dan menyiapkan belanjaannya dengan semangat. Hari itu dagangannya Purowiyah mulai kembali laris dan selalu habis seperti dulu lagi. Semua pelanggannya pun banyak yang datang. Namun lapak miliknya Bu Husni itu terlihat tutup beberapa hari ini. Kabarnya sih Bu Husni sakit dan dirawat di rumah sakit. Meskipun Purowiyah tahu kalau Bu Husni telah menyakiti dirinya dengan cara membuat usaha Purowiyah hancur dan membuat Purowiyah sakit, namun Purowiyah masih mau untuk menjenguk Bu Husni ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, terlihat Bu Husni sangat kaku tubuhnya dan matanya melotot serta tubuhnya dipenuhi dengan koreng-koreng yang bernanah di sekujur tubuhnya seperti yang dialami oleh Purowiyah waktu itu. Namun koreng yang ada di tubuhnya Bu Husni ini lebih parah dari yang dialami Purowiyah. Tiba-tiba saja Bu Husni memegang tangannya Purowiyah yang sedang duduk di sebelahnya. Maafkan aku Purowiyah, aku telah berbuat jahat kepadamu dan aku sekarang sudah menanggung sendiri akibatnya, ucap Bu Husni. Iya Bu, saya sudah memaafkan ibu kok. Saya minta maaf kalau selama ini telah menyakiti hati ibu dengan ucapan saya yang tidak sengaja, ujar Purowiyah. Lalu Bu Husni menjawab dengan hanya menganggukkan kepalanya. Dan setelahnya itu, seketika Bu Husni mengembuskan nafas terakhirnya dengan matanya yang masih melotot dan tubuhnya yang kaku. Setelah kejadian itu, sekarang Purowiyah sudah kembali seperti dulu lagi dengan dagangannya yang selalu laris, dan bahkan sekarang Purowiyah membuka lapak keduanya yang ada di pasar lain. Dan lapak yang ada di pasar lain itu dikelola oleh suaminya dan anaknya. Pak Gito sekarang sudah berhenti dari tukang bangunan dan Yusuf sudah lulus dari sekolah SMA-nya. Jadi sekarang lapak yang dulu diurus Purowiyah sendiri dan dibantu oleh Mbak Siska. Dan lapak keduanya yang ada di pasar lain diurus oleh Pak Gito dan Yusuf.
Di pasar ini juga sayuran yang dijualnya dengan harga murah dan banyak pelanggan yang membeli berdatangan. Sementara nasib Bu Husni berakhir mengenaskan akibat perbuatannya sendiri karena iri dengkinya. Dari kejadian ini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa setiap orang sudah diatur rezekinya dan sudah sesuai takaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan pernah tertukar. Dan jangan pernah melakukan perbuatan dengan bersekutu dengan jin, karena akibatnya akan membuat orang lain menderita, atau bahkan kepada si pelaku itu sendiri yang mengalami akibatnya.